Baik, 30 menit yang lalu, 32 menit sih, saya dapat ini pertanyaan atau saran kali dari Mas Wahyu Setiadi, minta dibahas tentang sertifikat CEH dan OSCP. Oke, mungkin saya nggak akan bahas hanya CEH dan OSCP, saya akan coba bahas pola pikir semuanya sekalian ya. CEH adalah Certified Ethical Hacking kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ini sertifikasi mainannya ya. Google CEH Ethical Hacking. Jadi EH-nya itu Ethical Hacking, C-nya Certified Ethical Hacking dari easycouncil.org. Oke. Dan Anda bisa dapat sertifikat ini, bayar kalau nggak salah berapa lupa. Bisa individu, bisa corporate, terus ini yang yang dites di CEH. Jadi attack vector apa aja, modern exploit technology, hands-on hacking challenge, case studies, malware analysis, cyber range, wow, no simulation. Ini bener-bener ini kayak CTF gitulah, cyber range kira-kira ya. Dan ini juga ada cloud sama IoT. Itu CEH, Certified Ethical Hacking. OSCP ini adalah dari Offensive Security Certified Professional, dan kita tahu Offensive Security adalah yang ngeluarin Kali Linux. Jadi kita tahu ini keren juga dari Kali Linux yang dites ini modul-modulnya. Oke. Ini yang barunya ya. Yang totalnya ada nggak ya? Ada totalnya nih harusnya biasanya. Ini ada core syllabusnya, pentest, command line fun, practical tools, basic script, banyak banget, asli banyak, banyak banget. Oke. All price in US dollar. Ini harganya buat training sekitar $1,000, 90 hari nge-lab. Terus kalau mau ujian ulang kira-kira $150. Jadi harganya sekitar segitu sih, 10-an juta, belasan juta lah kira-kira, belasan juta rupiah. Ini juga sama kira-kira gitu. Ada harganya nggak di sini ya? Tapi harganya di daerah situ semua sih rata-rata. Oke, ini dia. Ini ya, 405 off. Ini benefitnya. Nih nilainya sekitar segituan dari isi konsel. Oke, tapi secara umum gini deh, biar enak semua ya. Secara umum kita punya dua aliran sih sebenarnya. Ada yang aliran akademik. Ini D3, S1, S2, S3. Oke. Anda bisa milih jalan hidup, mau jalur akademik D3, S1, S2, S3. Dan jujur, kalau saya boleh terus terang nih ya, jujur, hampir semua pekerjaan di pemerintahan yang dicari jalur yang ini. Jadi misalnya ada proyek di pemerintahan, akan diutamakan yang ini sih sebenarnya, kalau ngomong jujur terus terang. Padahal D3, S1, S2, S3 gurunya kalah sama guru-guru yang profesional ini. Jadi ada jalur lagi, satu lagi adalah profesional. Oke, tadi yang CEH, OSCP itu profesional kategorinya. Kalau saya ngelihat secara umum, kita bisa ngelihat ada yang hacking atau attack lah ya. Contohnya tadi kita bisa lihat ada CEH, ada OSCP. Oke.
ada yang sifatnya forensik. Ini, bentar, saya harus nyari certified forensiknya itu apa ya. Forensik CFE. Nah, ini udah forensik nih urusannya, computer hacking forensik, CHFI. Nah, ini sama dari Easy Counsel. Yang banyak ngeluarin Easy Counsel sih, jujur. Easy Counsel banyak sekali ngeluarin sertifikat. Ini kalau forensik CHFI misalnya ya. Ini forensiknya ya. Di sini tadi. CHFI itu forensik. Jadi yang C itu Easy Counsel, ini Easy Counsel juga. Terus satu lagi adalah, contoh lain lagi adalah information security. Ini auditor biasanya, ISO 27001. Ini ada beberapa, kalau nggak salah ada CISSP, bener nggak? Certified Information System Security Professional, CISSP. Dari ISC, International Information System Security Certification Consortium, isc2.org. Ini contohnya. Oke. CISSP. Ada lagi CISA kalau nggak salah. CISA dari ICASA, sama juga, Certified Information System Auditor, CISA, dan lain-lain. Terus yang kalau untuk cyber security admin apa ya? Computer security, ini CERT. Ini dari offensive security lagi dari Kali Linux sih sebenarnya. Nih, coba ada, dia masukinnya OSCP ini berarti dia. Ini attack semua nih, soalnya attack. Ada yang defense-nya nggak? Ini harganya ganas ya, $1000. Mabok dah lu. Oke. Tapi jarang yang certified yang ini jarang nih, saya nggak tahu nih. Saya lagi nyari yang ini tadi sebenarnya, cyber security-nya sendiri. Sertifikasinya apa? Oke. Jadi Anda boleh bisa milih ke dalam hidup Anda mau jalur akademik D3, S1, S2, S3 atau jalur profesional yang ini. Oke. Ini biasanya diakui oleh swasta. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan di swasta, kita bisa bilang saya OSCP, CHFI segala macam, CISA, CISSP dan sebagainya. Oke. Cuman kalau kerjaan di pemerintah rata-rata yang dicari yang ini. Sialnya pekerjaan pemerintah cukup banyak. Jadi kalau mau jujur, kalau boleh terus terang, sebaiknya yang ini juga diambil. S1, S2, S3 kalau bisa diambil. Oke. S1 per semesternya bisa sampai 5 juta per semester. Kebanyakan teman-teman sambil kerja sambil bayar SPP. Jadi mereka menyisihkan uang penghasilannya untuk sekolah. S2 itu antara 25 sampai 40 juta sampai selesai ya. Jadi bukan semesteran itu. 25 sampai 40 juta sampai selesai. S3 itu rata-rata sekitar 30-an sampai 40 per semester. Jadi yang paling mahal S3 sih sebenarnya. Oke, dan itu kita 4 tahun. Lu bayangin 4 tahun
40 per semester berarti hampir 100 juta setahun, kali 400 juta sendiri itu S3. S3 paling mahal banget sih. Kalau bisa pakai LPDP, syukur banget kalau bisa LPDP. Oke, tapi paling nggak sampai S2 kalau bisa. Jalur lain adalah yang ini. Nah, yang ini lebih ke skill, kalau ini lebih ke knowledge, yang ini lebih ke skill. Rata-rata orang-orang yang di sini, ini skillnya jago-jago. Jadi dia ngerti yang namanya Kali Linux, tahu caranya Nmap, tahu namanya intrusion detection system, tahu melakukan forensik. Kalau yang ini lebih dahsyat lagi, jadi biasanya urutannya ini dulu, ini, oke. Syukur-syukur bisa ke sini. Nanti dari sini bisa milih sih sebenarnya. Dari sini terus ke sini sih sebenarnya. Ini saya pindahin dulu ya. Jadi dari sini kemudian belajar ke cyber security. Cuman saya nggak tahu sertifikasinya apa. Harusnya sih ada juga lah. Nah, kemudian bisa nyabang dua. Mau jadi ahli buat forensik, ini biasanya kalau di Polri ini masuk bagian lab 4. Cuman ini komputer forensik. Kalau lab 4 yang ada di Polri itu bisa lab 4 fisik ya, bisa kimia, bisa apa segala macam. Kemudian yang ini manajemen. Yang ini lebih ke arah manajemen. Yang information security yang ISO 27001 lebih ke arah manajemen. Jadi lebih ke arah governance, tata kelola dan sebagainya. Ini. Dan ini ada yang implementornya, ada yang auditor. Jadi ada yang implementor, ada yang auditor. Oke. Auditor lebih tinggi levelnya, jelas. Oke. Jadi Anda bisa milih nanti mau masuk yang ini, hack and attack. Harganya tadi kita bisa lihat harganya sekitar bukan belasan, 1.000 sampai 1.500-an dolar yang ini. Oke. Yang ini juga sama. Ini semua harganya bersama semua sih sebenarnya, jujur. Harganya belasan juta rupiah semuanya. Oke. Memang masih lebih murah daripada yang ini. Cuman kalau bandingin S2 sih sebenarnya, kalau ini yang saya tahu harga di Gunadarma ya. Kalau Anda alumni Gunadarma dan nerusin di Gunadarma, biasanya dapat 50% off. Jadi kalau nggak salah, Gunadarma tuh Gundar itu S2-nya sekitar 40 juta. Jadi kalau nerusin dari lulusan S1 di Gundar, lulusan S2 di Gundar, bisa dapat sampai 50% off sih. Kalau nggak salah. Cuman kalau Anda kuliah di kampus saya, di Dharma Jaya, sampai selesainya udah 25 juta. S2 itu, sampai selesai 25 juta. Jadi kalau dibandingin dengan yang ini, yang profesional yang harganya belasan juta, nggak beda jauh sebenarnya antara S2 sama ini, nggak beda jauh sih sebenarnya, kalau mau jujur sih nggak beda jauh. Dan ini kemungkinan buat dapat kerjaan di pemerintahannya lebih gampang sih, buat proyek-proyek segala macam yang dicari yang ini. Oke. Nah, yang ininya kalau emang serius, terutama kerjaan-kerjaan swasta, terutama misalnya terutama yang ini nih, yang gede banget sih duitnya. Dua ini gede, asli dua ini gede. Yang ini gede banget karena hari ini sebetulnya di peraturan di perundang-undangan yang ada di Kominfo, semua kementerian lembaga itu situsnya harus diaudit ISO 27001 sih sebenarnya. Jadi mereka sangat butuh sekali auditor-auditor seperti CISSP, CISA ini buat ngaudit ISO 27001-nya. Itu ya. Itu di lembaga. Kalau ini plus ini atau ini, keren banget itu. Minimal yang inilah S2 sama ini, itu langsung keren banget. Itu ya. Nah, track lain lagi adalah track saya adalah yang ini. Saya nggak punya sertifikasi sama sekali yang profesional, nggak punya. Saya S1, S2, S3-nya pun nggak ada hubungan sama IT cyber sih sebenarnya. Saya kan elektro sebenarnya. Parah. Cuman hobi, ini semua hobi, belajar dalam akhirnya ya orang kadang-kadang mikirnya Ono belajarnya informatika, padahal sebenarnya bukan sih, Ono bukan informatika. Saya itu teknik elektro, jadi saya kerjanya nyolder, saya bikin komputernya. Cuman gara-gara saya tahu cara kerja komputer, saya tahu cara kerja prosesor, pas kita ngomongin cyber security, saya bisa ngomong atas bawah. Atas tuh maksudnya aplikasi, sampai ke bawah-bawahnya jaringan, sampai colokan-colokannya saya bisa ngomong gitu.
Itu bedanya Ono dengan yang normal gitu, karena saya emang basisnya itu. Jalur lain supaya Anda bisa sukses sebetulnya jalur informal. Ini kayak pengakuan masyarakat, kuncinya sebenarnya satu, nulis buku terutama. Dan mungkin kalau sekarang, kalau saya lihat, saya perhatikan video YouTube itu ternyata bisa membuat pengakuan yang dahsyat juga. Jadi dua ini keren nih sebenarnya. Cuman kalau ini doang, ini dua ini tanpa didukung sama yang ini, untuk dapat kerjaan di mana sih? Di pemerintahan agak susah sih. Yang ini gampang banget dapat kerjaan di pemerintahan. Yang ini agak lebih susah, harus didampingin sama yang ini sebenarnya. Jadi untuk kerjaan pemerintahan kepaksa harus menggandeng orang yang punya gelar S1, S2, S3. Walaupun kita sebenarnya lebih jago daripada yang S1, S2, S3. Oke. Kalau yang ini paling pol kita bisa sampai tahapan buat ngasih ceramah gitu, oke, masih bisa yang ini. Cuman kalau ada kerjaan, konsultan segala macam agak susah yang ini. Oke. Jadi kira-kira tahapan karir, bukan karir ya. Ya perjalanan buat orang IT kira-kira kayak gini nih. Ini IT-nya bukan IT programmer loh ini. Ini IT jaringan. Programmer lain lagi. Programmer agak lain banget. Contoh informalnya akan mainnya di GitHub misalnya. Kalau programmer mainnya di GitHub gitu. Kalau jaringan mainnya di sini bisa. Oke. Ini jaringan ya. Jaringan tuh hacking, security, forensik ini. Oh, di jaringannya sendiri nanti ada ini sih. Di jaringan ada CCNA. Kalau Mikrotik itu apa ya? Mikrotik ya ada sertifikasinya soalnya. Mikrotik Certification. Dia punya sertifikasi soalnya. Dan Mikrotik lebih banyak sih. Nama sertifikatnya ini CCNP. Oh, ini mah bukan Mikrotik, CCNA, CCNP. Ada nggak sertifikatnya, apa namanya? Ini lebih murah, Mikrotik asli murah. Nah, ini dia. Nih. MTCNA, MTCRA. Halah. Mana dia tadi? Ya, lari dia. Oh, ini dia. Iya. Ini ya. Jadi sorry. Jadi cyber security-nya masuk ke jaringan sini sih sebenarnya. Jadi Anda bisa masuk ke jaringan CCNP, MTCNA, Mikrotik, atau Cisco, kemudian mulai belajar hacking, OSPF lagi, OSCP, terus bisa forensik, ujungnya Anda mau jadi ahli forensik atau ahli governance, oke, atau auditor sekalian, oke, ujungnya ini. Kira-kira kayak gini. Jadi ini yang jalur profesionalnya, ini jalur yang akademisnya. Sarannya gini, saran saya, saran gedenya adalah sebisa mungkin yang ini. Cuman ini akan bantu di dunia swasta, yang ini akan bantu buat banyak kerjaan. Untuk dapat proyek segala macam, yang ini akan bantu sekali. Kalau ini kerjaan swasta oke banget, cuman pengakuan masyarakat adanya di sebelah sini sih sebenarnya. Yang ini nggak terlalu dilihat sih sama masyarakat banyak. Masyarakat banyak adalah oke, lu punya gelar Eskom lah, apa tapi kalau ada yang nggak punya gelar dan dia penulis buku, orang langsung keder sama penulis buku sih sebenarnya. Jadi misalnya cuman SMA aja tapi bukunya ada 100, seorang Eskom akan kalah di mata masyarakat sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi saya lebih kecenderung ke sini sih sebenarnya. Cuman sayangnya aturan-aturan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang ada sangat melihat gelar banget sih. Agak nyebelin sih emang, tapi apa boleh buat lah. Kira-kira kayak gini. Jadi OSCP, teman-teman saya juga bikin ini sih sebenarnya. Jadi kalau yang CISSP, CISA itu sangat manajemen banget. Teman-teman saya di security juga punya sertifikasi namanya CSCP, Cyber Security Certified Professional,
Jadi ada juga sertifikasi seperti ini. Jadi Anda bisa milih sih mau yang mana. Itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini jawabannya lebih dari sekedar pertanyaannya sih. Pertanyaannya kan cuman C sama OSCP. Detailnya bisa dilihat di websitenya, dan itu sangat praktikal banget. Ujiannya akan sangat bersifat praktis. Teknik-tekniknya seperti apa, jadi harus banyak nge-lab sih sebenarnya. Dan jumlah jam labnya cukup besar tadi, sekitar 90-an jam. Jadi gila banget itu labnya. Sama dua-duanya sama parahnya nih, C sama OSCP sama parahnya. Dan kalau Anda punya C dan OSCP harus diakui oke lah. Bukan orang blow on kalau yang bisa punya C sama OSCP. Oke. Cuman jam terbang nge-labnya harus tinggi. Ini bukan hanya C OSCP ya, terutama nanti yang duitnya kenceng, yang ini sih semuanya forensik. Ini juga yang ngeluarin sama juga sih, yang ngeluarin Kali Linux juga, jadi sama. Oke. Cuman kebanyakan teman-teman saya larinya ke sini sih. Kenapa? Karena aturan di pemerintahnya larinya ke sini. Karena pemerintah perlu auditor untuk sistem jaringannya dia, security-nya. Kayak KPU lah, apa semuanya harus diaudit. Auditnya pakai ini, CISSP, CISA dan sebagainya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang masa depan karir Anda.